Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Salwagina Fasya dengan NPM 191303117 dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019 Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil observasi pembiayaan pendidikan di SMKS Surya Dharma Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih pengalokasian biaya pendidikan dan dari manakah pembiayaan pendidikan di SMKS Surya Dharma Bandar Lampung. Yuk kita simak videonya. Pendahuluan. Pendidikan merupakan sistem yang berproses, memberikan pengalaman baru dan pengetahuan lain kepada peserta didik sebagai pemegang estafet pembangunan bangsa. Pemberian pengalaman baru tersebut harus bermakna dan berwarna sistem yang komprehensif. Berjalan atau tidaknya roda pendidikan tergantung pada pembiayaan dalam pendidikan itu sendiri. Masalah pembiayaan pendidikan merupakan masalah utama dalam menjalankan roda pendidikan. Manajemen yang baik dalam pembiayaan pendidikan mempengaruhi mutu pendidikan itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah data sekolah SMK Surya Dharma Bandar Lampung dengan nomor NPSN 108072355, status kepemilikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nama sekolah SMKS Surya Dharma Bandar Lampung dengan akreditasi B, SK pendirian sekolah 4495-11211-1.6. Kepala Sekolah Dr. Andes Munziri, alamat Jalan Kimaja, Gang Pertama, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung, dengan kode pos 35141, dengan website sekolah yaitu www.smk.sch.id, dengan email sekolah smksuryadharma@yahoo.com. Jenjang yaitu SMK, statusnya adalah swasta, waktu belajar 5 hari sehari penuh. Jumlah gurunya 22 orang, jumlah siswanya 175 orang, jumlah kelasnya 9, dan jumlah kejuruan adalah 3, dengan jurusan teknik bisnis sepeda motor, akuntansi, dan manajemen perkantoran. SMK Surya Dharma ini sendiri memiliki ekstrakurikuler, yaitu OSIS, PMR, KIR, pencinta alam, seni, taekwondo, dan pencak silat. Selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama ada biaya pendidikan. Biaya pendidikan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada anggaran pendidikan, yaitu merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Dan yang terakhir yaitu adalah sumber pembiayaan pendidikan, yaitu perolehan biaya pendidikan bagi suatu lembaga yang didapatkan dari luar maupun dalam sekolah. Kemudian ada pengalokasian biaya di SMK Surya Dharma. Yang pertama adalah untuk pembiayaan gaji guru, tenaga staf, dan tenaga honorer. Yang kedua adalah pelatihan guru dan siswa. Yang ketiga adalah perawatan ruang kelas, ruang praktikum, dan sapras yang lainnya. Yang keempat, ada pembayaran listrik, air, dan kuota internet wifi. Yang kelima adalah pembiayaan untuk alat penunjang praktikum kejuruan TBSM atau teknik bisnis sepeda motor. Yang keenam yaitu untuk seragam siswa. Yang ketujuh untuk pendanaan ekskul sekolah. Yang kedelapan, kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang kesembilan, pembelian buku paket belajar. Yang ke-10 yaitu untuk pembayaran biaya rapat bulanan. Yang ke-11 yaitu adalah pendanaan kegiatan PPDB. Dan yang terakhir adalah biaya tak terduga. Kemudian ada sumber-sumber pembiayaan pendidikan di SMKS Surya Dharma Bandar Lampung. Yang pertama ada dana BOS, yaitu bantuan operasional sekolah.
yang merupakan bantuan dari pemerintah dalam rangka penyediaan dana operasional bagi satuan pendidikan. Yang kedua, ada dana SPP siswa. Dana SPP siswa ini dipatok sebesar Rp262.500.000 untuk semua jurusan dan jenjang kelas. Tidak ada yang membedakan antar jurusan dan antar kelas. Selain dari dana BOS dan SPP siswa, SMKS Surya Dharma juga bermitra dan bekerja sama dengan Koperasi Syariah, Matahari, Unila, Honda, dan Suzuki. Dari mitra tersebut, tidak hanya bantuan pendidikan saja yang diberikan, namun juga kerjasama dalam hal kegiatan belajar mengajar di lapangan, atau biasa disebut juga PKL. Selanjutnya adalah proses pembiayaan pendidikan. Dari hasil observasi, proses pembiayaan di SMKS Surya Dharma tentunya menentukan konsep pembiayaan pendidikan terlebih dahulu. Proses pembiayaan dimulai dengan menentukan objek biaya terlebih dahulu, kemudian menyusun perencanaan anggaran pendidikan untuk kurun waktu 1 tahun. Perencanaan tersebut dirancang dengan kepala sekolah beserta waka sekolah, komite, dan juga para petinggi yayasan, yang kemudian baru disosialisasikan dan dirundingkan bersama para staf dan guru. Ketika sosialisasi kepada guru-guru tersebut, kemudian disatukan pendapat-pendapat yang kemudian akan memberikan keputusan akhir untuk perencanaan pembiayaan sekolah. Proses penyusunan anggaran ini menjadi suatu tahapan untuk menentukan biaya satuan dari setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah. Karena perencanaan yang matang akan menghasilkan kegiatan yang efektif dan efisien serta dapat meminimalisir pembiayaan. Dengan adanya anggaran, maka setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat terkendali dan terarah dalam pengeluaran biaya. Setelah perencanaan telah dilakukan, maka selanjutnya adalah pembiayaan, yaitu mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang. Pembiayaan ini merupakan fungsi penyediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Tahap berikutnya adalah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini berisikan semua catatan transaksi pemasukan dan juga pengeluaran dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Biasanya laporan keuangan ini dapat menjadi bahan evaluasi dari pembiayaan pendidikan yang telah dikeluarkan agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya, dan juga menjadi bahan acuan untuk melihat peluang dalam hal memperoleh biaya pendidikan di luar sumber-sumber yang sudah pasti. Dari kegiatan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk proses pembiayaan pendidikan di SMKS Surya Dharma Bandar Lampung sudah cukup baik, tidak ada unsur kecurangan-kecurangan di dalamnya. Namun, menurut saya SMKS Surya Dharma masih perlu sumber dana yang lebih banyak untuk membangun sekolah yang lebih baik lagi. Karena jika dilihat dari segi sarana dan prasarana, SMKS Surya Dharma masih cukup jauh dari kata baik. Walaupun SMKS Surya Dharma masih dalam proses merintis untuk menjadi lebih baik, namun sejauh yang sudah dilakukan menurut pengamat, proses dalam pembiayaan untuk pendidikan sudah cukup baik. Tentunya, sekolah sudah menerapkan prinsip dari pembiayaan pendidikan seperti transparansi serta efisien dan efektivitas. Baiklah, itu saja pemaparan hasil laporan observasi pembiayaan pendidikan. Saya, Salwa Gina Fasya, selaku pengamat, pamit undur diri. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.